Indah, firman ajaib, firman yang memberi hidup itu kepada kami ya Tuhan. Karena kami membuka hati kami dan mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan suara Tuhan secara pribadi kepada kami. Berilah kepada kami pengertian dan kemauan untuk mendengar, bahkan siap menerima dan melakukannya juga dalam kehidupan kami. Urapi juga hamba-Mu ini Tuhan yang akan menyampaikannya. Kami siap untuk mendengarkan dan memperdengarkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini tanggal 15 adalah Minggu Transfigurasi ya. Ini menandakan bahwa minggu depan kita akan memasuki Minggu Lent yang pertama. Gak terasa ya Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam masa-masa Lent. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum tanggal 15 ada tanggal 14. Saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu dan anak-anak muda. Apakah ada yang memberikan coklat kepada kita kemarin? Atau bunga? Ada yang dapat coklat atau bunga? Ada? Ada. Kalau yang ngomong ada itu kayaknya yang masih pacaran ya. Ya enggak Bapak Ibu ya? Kalau udah menikah kayaknya sulit mau bilang ada ya. Iya. Saya membaca sebuah status seseorang bilang seperti ini, Bapak Ibu. Kalau diajak jalan tanggal 13 artinya kita selingkuhan. Kalau diajak jalan tanggal 14 artinya kita pacarnya. Kalau diajak jalan, kalau enggak diajak jalan tanggal 14 itu berarti kitalah istrinya. Ada yang enggak diajak jalan? Kemarin tenang ya, tandanya kita masih istrinya. Bapak Ibu, ya Ibu-ibu, kita masih suaminya, kita masih istrinya ya. Jadi itu penghiburan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengenang hari kasih sayang, kita berharap di hari kasih sayang itu seorang yang kita kasihi itu memberikan tanda kasihnya ya, bentuk kasihnya yang seringkali disimbolkan dengan kehadiran coklat, adanya bunga gitu ya, adanya pemberian hadiah yang membuat suasana hati berbunga-bunga. Tetapi kalau nggak ada, biasanya akan bad mood seharian ya, akan merasa sepertinya ada yang kurang, sepertinya ada yang nggak pas ini ya di hari kasih sayang. Orang bahkan bisa ribut, bisa cekcok dan lain sebagainya. Sebagian orang berkata, ya kita nggak perlu lah ngasih kayak gitu hanya pas tanggal 14 Februari saja. Bisa dikasih kapanpun ya, untuk mengekspresikan bahwasannya cinta itu tidak hanya ditunjukkan pada tanggal 14 Februari, tapi bahkan selama kita masih hidup. Hari-hari adalah kesempatan untuk menunjukkan kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada begitu besar kuasa kasih. Salah satu daripada kuasa kasih adalah dapat mengubah seseorang. Bapak Ibu, ada orang yang waktu masih single, dia nggak bisa makan sayur asem. Tapi gitu menikah dengan pasangannya yang suka sayur asem, jadi bisa makan sayur asem. Ada yang waktu masih single, dia nggak suka nonton bola. Tapi karena pasangannya hobi bola, akhirnya dia belajar tentang bola dan jadi kawan nonton bola. Ada yang waktu dia masih lajang, dia suka sekali merokok. Wah, rokok ini udah dinasehatin pun orang tuanya bilang, aduh nggak bisa lepas aku, nggak bisa gitu ya. Tapi gitu dia menikah dengan istrinya, dengan pacarnya ini, langsung bisa otomatis berhenti total tidak merokok. Ya, ada sebuah perubahan yang bisa terjadi karena kekuatan cinta. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata kekuatan cinta itu juga tidak hanya mengubah manusia dengan manusia, ya, tetapi juga sesuatu yang lebih besar, yaitu kita dengan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu temanya adalah transfigurasi dan juga transformasi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kondisi sekarang ini Bapak Ibu, kita melihat bahwasannya dalam kehidupan kita ada banyak hal-hal yang bisa mengubah kita, ada banyak hal-hal yang bisa mempengaruhi kondisi karakter dan juga sifat kita. Mungkin Bapak Ibu ada masalah yang bisa terjadi membuat orang kemudian yang tadinya ceria menjadi pendiam. Ada orang yang tadinya pendiam tapi karena ada sesuatu akhirnya dia bisa menjadi banyak bicara. Ya, ada hal-hal yang bisa mempengaruhi seseorang menjadi dirinya yang sekarang ini. Ya, dan banyak sekali faktor-faktornya. Mungkin ya kalau
Kita yang sudah menikah, Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana perubahan terjadi ketika kita telah menikah, ya. Dan apalagi telah memiliki anak. Kalau dulu mau kerja rasanya susah, rasanya males, karena masih mikir diri sendiri. Tapi ketika sudah punya anak, kita ingat, oh saya punya anak, saya punya tanggungan yang harus saya sekolahkan, yang harus saya cukupkan kebutuhannya. Maka dia berjuang dan berusaha. Atau faktor-faktor yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selain hal itu, di dalam dunia ini Bapak Ibu juga ada banyak hal-hal yang juga mempengaruhi kita karena pendengaran kita. Ya, Bapak Ibu, ketika kita mendengar sesuatu itu juga bisa mengubah ekspresi dan juga suasana hati. Benar Bapak Ibu? Kalau yang didengar itu berita yang baik, tentu kita akan menunjukkan ekspresi senang, sukacita, lalu mungkin kita akan melakukan hal-hal yang tadinya sebenarnya nggak disuruh, tapi karena hati kita lagi senang, kita kerjakan. Tapi kalau kita dengar sesuatu yang nggak baik, Bapak Ibu, ekspresi kita bisa berubah, jadi nggak senang. Ya, jadi datar kah, atau sedih kah, atau marah kah? Perasaan-perasaan demikian bisa muncul. Bapak Ibu, ada banyak suara-suara yang bisa datang kepada kita, yang mempengaruhi kehidupan kita. Tapi mana yang mau kita biarkan masuk dalam hati kita? Bapak Ibu, dalam cerita yang kita baca pada hari ini, mungkin kita nggak satu kali baca ini, sering ya Bapak Ibu. Hampir rata-rata kalau saya perhatikan setiap kali minggu transfigurasi ayatnya pasti ini. Ya, ayatnya pasti ini. Bicara tentang bagaimana Yesus itu kemudian berubah rupa gitu ya. Dalam peristiwa ini Bapak Ibu, Yesus mengajak 3 orang muridnya. Di situ ada siapa Bapak Ibu? 3 orang itu ada Petrus, lalu kemudian Yakobus dan Yohanes. Ya, 3 orang yang sering dibawa Yesus kalau berdoa, kalau melakukan sesuatu. Salah satunya adalah pergi ke sebuah gunung. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus pergi ke sana. Yesus mengajak ke 3 orang ini pergi ke sebuah gunung yang tinggi. Kalau dalam TB2 dibilang ya, sebuah gunung yang tinggi. Dan di situ hanya ada mereka berempat saja, gak ada orang lain. Dalam peristiwa itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terjadi sebuah penglihatan, ya, kondisi yang enggak pernah dilihat dan disaksikan oleh 3 orang murid Yesus ini, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka melihat bahwasannya di atas gunung itu, Yesus itu ternyata enggak seorang diri, tapi ada 2 orang lagi. Siapa Bapak Ibu? Elia dan Musa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa transfigurasi ini diizinkan untuk dilihat oleh ketiga murid Yesus ini untuk menguatkan iman mereka sebelum mereka kemudian menghadapi sebuah kenyataan tentang salib yang akan dipikul oleh Yesus dan yang akan mereka juga alami di dalam pelayanan. Karena Bapak Ibu, orang-orang masih berpikir bahwa Mesias itu harusnya ya di atas kuda, berperang, membasmi pemerintahan yang korup, yang jahat, menegakkan keadilan. Mana ada ceritanya Mesias itu mati, menderita. Ya, harusnya di singgasana yang tinggi, dengan pakaian dan kemegahan yang luar biasa, yang spektakuler, itu di pikiran mereka. Tetapi pada akhirnya nanti mereka akan melihat bahwasannya Mesias itu ternyata akan menderita, bahkan sampai mati, disalibkan dengan cara yang hina. Tentu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan bisa mengguncang iman mereka. Itu sebabnya Yesus mengizinkan ketiga muridnya ini untuk melihat satu peristiwa, namanya peristiwa transfigurasi. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau melihat tempat kejadian ini, namanya disebutkan gunung yang tinggi. Nggak dibilang sih Bapak Ibu ya gunung apa itu. Tetapi Bapak Ibu kalau kita baca Alkitab secara keseluruhan, terutama di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu kita akan menemukan Allah seringkali menunjukkan dirinya kepada nabi-nabinya di atas gunung. Ketika Tuhan mau memberikan 10 hukum Taurat kepada orang Israel lewat Musa, Allah memberikannya juga di atas gunung. Bagaimana Musa itu berbicara dengan Tuhan, dituliskan dalam Alkitab, bertatap muka dengan muka di atas gunung. Ada berapa contoh gunung yang disebutkan ya Bapak Ibu. Ketika Abraham pun juga mempersembahkan anaknya, lalu Tuhan berbicara juga kepada Abraham pun di atas gunung. Ya, seperti gunung Sinai, gunung Horeb, ya gunung Karmel. Bapak Ibu, Elia
pun juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan di atas gunung. Ketika apa Bapak Ibu? Ketika dia berhadapan dengan ratusan nabi-nabi Baal. Ketika dia akan berperang, membuktikan bahwasannya Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang hidup. Di atas gunung mereka berperang, mereka bersama-sama memanggil Allah, ayo, siapa yang bakarannya, korban bakarannya ini duluan dilalap api, itulah Allahnya. Jadi peperangan Elia bersama dengan ratusan nabi Baal, ya. Waktu itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terjadi juga di atas gunung. Gunung yang tinggi itu Bapak Ibu seringkali menjadi tempat perjumpaan Allah dengan manusia, teramat khusus dengan hamba-hambanya. Ketika Tuhan memberikan satu mandat, ketika Tuhan berbicara kepada umatnya, juga terjadi di atas gunung. Ketika Tuhan menyatakan apa yang dikehendakinya, di sana juga di atas gunung. Ada sebuah kedekatan antara Allah dan umatnya. Dan Musa serta Elia ini adalah nabi yang mengalami peristiwa ketika yang dahsyat, ya, bagaimana Tuhan menyatakan dirinya di atas gunung. Kita tahu Bapak Ibu, Musa terakhir dalam hidupnya dia berbicara dengan Tuhan di atas gunung, lalu dikatakan tidak pernah turun dan nggak tahu dikubur di mana. Dikubur, Allah menguburkan dia, nggak tahu di mana. Ya. Elia pun kemudian juga pergi naik ke surga, tidak mengalami kematian, pun nggak tahu dengan kondisi jasadnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kemudian kemuliaan yang begitu besar, kemuliaan Allah yang begitu besar dinyatakan kepada hamba-hambanya ini. Pada waktu itu Musa dan Elia juga berdiri bersama-sama dengan Yesus. Tetapi mau menunjukkan bahwasannya sehebat itu pun Musa dan sehebat itu pun Elia, tetap Yesus adalah yang lebih hebat. Dua tokoh yang tidak tahu bagaimana kematiannya bersanding bersama-sama dengan Yesus mau menunjukkan bahwa ternyata tetap yang ada di hati Allah adalah Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika peristiwa transfigurasi ini Bapak Ibu, ketika Petrus, Yohanes dan juga Yakobus melihat, mereka mendengar sebuah suara, ya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sebuah suara yang berseru tentang apa yang disenangi oleh Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Allah memberitahukan bahwa Yesus adalah orang yang ada di hatinya, yang berkenan kepadanya dan harus didengarkan. Peristiwa itu kemudian membuat Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan, Yesus itu mengalami sebuah transfigurasi, perubahan rupa. Ya Bapak Ibu, dikatakan kemudian kemuliaannya tersingkap, wajahnya bercahaya, pakaiannya pun putih berkilau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam peristiwa itu, kondisi itu ya membuat murid-murid mengalami perubahan ekspresi. Dari yang tadinya begitu takjub, lalu kemudian menjadi takut. Ya, mereka kemudian menjadi takut. Apa penglihatan ini? Apa suara ini? Apa maksudnya Tuhan berbicara demikian? Ya, karena mereka pun tahu peristiwa-peristiwa di atas gunung yang dialami oleh abdi-abdi Allah dalam perjanjian lama yang begitu spektakuler. Bapak Ibu, bagaimana kemudian peristiwa transfigurasi Yesus ini mentransformasi kita sebagai umatnya? Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang harus kita lakukan adalah belajar untuk mendengarkan Tuhan dengan iman. Dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, di situ kita bisa lihat ya Bapak Ibu, murid-murid itu Bapak Ibu ternyata belum begitu mengenal tentang Kristus. Mereka hanya tahu ternyata Yesus itu Mesias, Rabi mereka, Tuhan mereka, tetapi mereka belum memahami sebenarnya tujuan datang ke dunia dan melewati berbagai penderitaan itu apa. Ternyata Bapak Ibu, pemahaman mereka tentang Kristus itu masih sangat terbatas. Sehingga Petrus itu mengartikan bahwa ini adalah sebuah perjalanan, penglihatan, pemandangan yang harus diabadikan. Mereka memahami peristiwa ini dengan pemahaman yang terbatas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika mereka kemudian mulai berpikir hal-hal yang beda-beda, ya, yang mana kemudian Petrus berpikir, wah ini kayaknya kita bagus nih kalau di sini kita dirikan tenda lah, kita kemah lah di sini. Pas pula ada Musa dan Elia, padahal dia tahu bahwasannya Musa dan Elia pun sudah ribuan tahun yang lalu mengakhiri pelayanannya karena telah menyelesaikannya ya. Lalu tiba-tiba ada di hadapan mereka, wah ini benar-benar sebuah peristiwa yang luar biasa gitu ya.
Tetapi ini juga sebenarnya nggak masuk akal. Kenapa? Karena Musa dan Elia sebenarnya udah meninggal ya. Tapi kenapa bisa ada di sini gitu? Ini peristiwa yang aneh. Tetapi kemudian murid-murid diajak untuk mendengar Tuhan dengan iman. Yesus menunjukkan ya dirinya. Yesus memberitahukan kepada para murid, bahkan juga membuat sebuah perubahan ya, yang mana pakaiannya berubah, wajahnya kemudian dipenuhi oleh kemuliaan ya. Peristiwa ini Bapak Ibu mau menunjukkan kepada Petrus ini bukanlah sebuah pertunjukan ya. Bukanlah sebuah pertunjukan, ini bukan show yang kamu bisa rekam, bisa nikmati, bisa simpan terus ya, mau dibiarkan seperti itu saja. Bukan seperti itu ya. Tetapi ini adalah mana Yesus menunjukkan ya, bagaimana Yesus menunjukkan siapa dirinya untuk membuat para murid semakin mengenal Dia, semakin memahami siapa Yesus yang berdiri di hadapannya, yang mereka ikuti ya. Mereka perlu mengenal terlebih dahulu siapa Yesus untuk bisa mendengar suaranya, untuk bisa mentaati apa yang diperintahkan ya. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu itu ada berita ya Bapak Ibu, bahwa sekarang itu perkembangan AI itu begitu luar biasa. Penipu-penipu bukan hanya bisa menunjukkan informasi-informasi pribadi kita, tetapi bahkan bisa meniru suara ya. Ketika bertelepon suaranya mirip sekali dengan suara orang yang kita kenal ya Bapak Ibu. Dia bilang misalnya sering itu adalah, ini aku mama kamu gitu ya, butuh duit gitu-gitu ya. Lalu kita dengar suaranya, kayak bener ini suara mamaku, mirip sekali. Ternyata bukan ya, bukan. Mamanya aja di sampingnya bilang butuh duit ya kan. Ngapa mamaku jadi ada dua, satu di samping, satu di telepon gitu ya. Tetapi hal-hal yang demikian dipakai oleh penipu untuk memperdaya orang, meyakinkan orang bahwasannya sekarang yang sedang berbicara kepada kamu adalah orang yang kamu kenal. Ini suaranya loh yang kamu kenal, ini suara suami kamu, ini suara anak kamu, ini suara ibu kamu, ini suara istri kamu ya. Membuat orang bisa yakin, ya ini suara orang yang aku kenal. Sehingga bisa, kalau orang yang tidak bisa kemudian tidak meng-cross check kebenaran itu, bisa tertipu. Ya, dikira beneran suaminya yang telepon, rupanya bukan. Dikira beneran anaknya yang telepon, ternyata bukan. Orang-orang tua seringkali menjadi korban sasaran. Ya. Dipikir, ini beneran suaranya, karena dia kenal, ini suaranya nggak asing, ini bener suara orang yang saya kenal, ini bener suara suami saya, ini bener suara anak saya, ini bener suara istri saya. Lalu tidak dikonfirmasi dan ternyata itu adalah penipu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak kenal siapa Kristus, bagaimana kita mau mendengarkan suaranya? Lalu kita bingung, ini suara Tuhan nggak ya? Ini beneran Tuhan yang berbicara nggak ya kepada saya? Ini benar Tuhan yang menyampaikan kepada saya nggak ya? Kita bingung, karena kita nggak kenal pribadi Tuhan. Kita sulit untuk bisa mengerti, ini kira-kira yang Tuhan maksud nggak ya? Ini kira-kira yang Tuhan mau nggak ya? Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengenal Dia, maka kita akan mampu juga untuk memahami bahwa suara-suara yang terus berbicara di dalam diri kita adalah suara Tuhan. Ternyata Tuhan yang memberitahukan, yang berbicara kepada saya. Bapak Ibu kalau baca Alkitab, Bapak Ibu tahu, ternyata Tuhan sedang berbicara ini kepada saya. Ternyata Tuhan mau menyampaikan hal ini kepada saya. Lalu Bapak Ibu bisa melakukannya. Bapak Ibu bisa mengerjakannya. Bapak Ibu bisa taat dan tunduk kepada suara Tuhan yang digaungkan, yang diperdengarkan kepada kita secara pribadi, Bapak Ibu. Dan inilah awal perubahan. Bapak Ibu, kalau misalnya kita belum mengenal Tuhan secara pribadi, maka sulit kita untuk mendengarkan suaranya. Dalam hati ada dorongan untuk mengampuni, udahlah ampuni aja. Tuhan udah bilang ampunilah, aku pun mengampuni kamu, ampunilah. Tapi kita nggak mau dengar suara itu. Ya, kita nggak mau dengar. Ya sisi lain, udahlah banyak kali kamu udah, nanti kalau kamu ampuni dia, nanti dia ngulang lagi, kayak gitulah kamu kemarin kan. Lalu kita dengeri suara yang lain, kita bingung ini mana yang mau saya dengerin, mana yang saya mau ikuti. Ya, kalau kita mengenal pribadi Tuhan secara pribadi, Bapak Ibu, kita akan mendengar suaranya, mengerti apa yang Dia mau dan melakukannya. Lalu kemudian kita yang tadinya benci jadi bisa mengampuni.
Sebuah perubahan terjadi dalam ketaatan karena kita mendengar suara pribadi yang kita kenal. Ya, Bapak Ibu, ada sebuah video di mana beberapa ibu berdiri agak jauh dari anak-anaknya, ya balita. Ya mungkin Bapak Ibu pernah lihat ya, beberapa balita itu ditutup matanya, lalu dia harus mencari yang mana suara ibunya. Nah, jadi ada jarak di sini beberapa balita, di sini beberapa ibu baris, balita ini ditutup matanya. Terus habis itu disuruh cari, mamanya suruh panggil nama anaknya, ya suruh panggil, ayo sini deket-deket, ya gini gitu ya. Tapi ini masalahnya ibu-ibunya banyak, anak-anaknya juga banyak, dan mereka harus menemukan ibu yang benar. Jadi mereka harus dengar suara mamanya, ya yang mana. Dan di dalam video itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam sebuah cerita itu, pada akhirnya anak-anak itu bisa menemukan yang mana mamanya hanya dengan mendengar. Ya, karena ternyata pendengaran itu kan Bapak Ibu sudah terbentuk sejak dalam kandungan. Ya, jadi sejak dalam kandungan anak itu sudah mendengar, makanya seringkali dianjurkan untuk dengarkanlah musik gitu ya, bicaralah walaupun masih dalam perut, ajak bicara gitu, karena sudah mendengar. Lalu mereka cari berdasarkan pendengaran mereka, lalu mereka bisa menemukan yang mana mama mereka yang benar tanpa tertukar. Raba-raba lalu didengar lebih dekat. Oh iya ini benar mamaku, tanpa waktu dibuka tutup matanya itu mamanya terharu sekali. Ternyata anaknya demikian mengenal suara mamanya. Apakah kita juga demikian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kenalkah kita suara Tuhan yang terus berseru kepada kita setiap hari untuk melakukan apa yang diperintahkan? Oleh sebab itu mendengarlah dengan iman. Bapak Ibu, yang kedua kemudian dengarlah hanya Yesus saja. Bapak Ibu, dalam dunia ini ada banyak sekali suara-suara yang bisa mempengaruhi kita. Ya, ada banyak sekali. Kita baca postingan orang di sosmed, kita bisa terpengaruh. Kita baca, kita mendengar mungkin satu potongan khotbah ataupun renungan yang dibawakan oleh orang di sebuah video di TikTok atau di Instagram atau di Facebook, itu bisa mempengaruhi kita. Kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh pasangan kita, oleh orang tua kita, itu pun bisa mempengaruhi kita. Tetapi ketika Petrus pada waktu itu dalam ketakutan, kemudian Yesus berkata kepada mereka, jangan takut ya. Jangan takut. Yesus menyentuh mereka lalu mengajak mereka untuk berdiri. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Petrus tahu ini suara Tuhan. Ya, Petrus tahu bahwasannya Tuhan Yesus yang dia lihat adalah walaupun sudah berubah rupa, tapi ini adalah guru yang diikutinya. Sebuah suara dari awan berbicara, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ya, kalau dalam TB2 itu dibilang, inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Bapak Ibu, seringkali juga dalam perjanjian lama Allah itu berbicara kepada umat dengan awan. Ya, ada awan yang menutupi keberadaan, ya, sehingga tidak bisa dilihat oleh umat secara kasat mata Allah itu, tapi ada suara yang berbicara. Gitu. Dan peristiwa itu dialami oleh Petrus, Yohanes dan Yakobus yang mengatakan bahwasannya mendeklarasikan ini adalah Yesus, dengarkanlah dia. Ya, hanya dia saja Bapak Ibu yang perlu didengar. Ya, ada banyak hal-hal yang kita dengar di dalam dunia ini Bapak Ibu yang bisa membuat hati kita bimbang. Ya. Dan juga bisa menjadi pertimbangan. Gitu ya, Bapak Ibu misalnya tanya pendapat si A, si B, si C, beda-beda, kita jadi bimbang ya, dan jadi mempertimbangkan gitu ya. Tetapi Bapak Ibu jangan lupa untuk mendengarkan suara Tuhan. Kalau kita dengar dari si A, si B, si C, lalu apa kata Tuhan? Lalu apa yang Tuhan mau sampaikan? Ya, Bapak Ibu mungkin sudah diskusi tanya suami, diskusi tanya istri, diskusi bahkan mungkin tanya kepada hamba Tuhan. Tapi jangan lupa untuk kembali ke kamar dan berkata, lalu Tuhan mau bicara apa? Lewat semua ini, lewat semua masukan-masukan, lewat semua hal yang dikatakan orang-orang ini, lalu Tuhan sendiri mau bicara apa kepada saya? Ya, Bapak Ibu, sehingga kemudian kita bisa melakukan sesuatu tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Ada sebuah perubahan yang terjadi di dalam ketepatan mendengar. Sumbernya jelas dari Tuhan. Dan perintahnya juga jelas apa. Dan kita bisa mengerjakannya.
Ya, kita bingung kan, mau lakukan apa yang ini gitu ya. Apakah saya harus tetap melakukan hal ini atau saya harus berubah? Ya, saya harus berubah jadi lebih baik dengan melakukan ini. Kita bingung, tapi orang bilang kayak gini. Mari dengar. Lalu Tuhan sendiri mau bicara apa? Lalu Tuhan sendiri mau sampaikan apa? Lalu Tuhan sendiri mau saya jadi seperti apa? Kembali tetap berusaha untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan. Ya, berdoa, berbicara kepada Tuhan, baca Alkitab firman Tuhan dan biarkan firman itu berbicara pada kita. Ya, apa yang saya mau lakukan? Apa yang saya mau perbuat? Bapak Ibu, hal-hal itu kemudian akan menolong kita untuk mengalami perubahan hari demi hari serupa dengan Kristus. Ya, beberapa hari renungan Kambium, Bapak Ibu yang ikut Kambium mungkin sangat menegur ya. Ternyata orang Kristen itu kalau bilang dia sudah mengenal Kristus, harusnya dia bisa menjadi serupa seperti Kristus. Harusnya. Ketika dia menjadikan Kristus sebagai fondasi pertumbuhan spiritualnya, harusnya dia bisa semakin rohani. Harusnya. Ya, itu sebuah fakta yang tidak disadari orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah Yesus bukan yang lain. Ya, dalam perjalanan menjalani kehidupan ini, ambillah waktu. Bapak Ibu kenal siapa Yesus, Bapak Ibu tahu apa yang dilakukannya dalam kehidupan kita, berdampakkah itu bagi kita? Jangan hanya tahu saja ya, kita tahu Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, Tuhan itu menolong. Lalu apakah kita benar-benar mendengar dia berbicara demikian dan itu menguatkan iman kita, atau kita tetap gundah gulana, tetap khawatir, tetap takut dan lain sebagainya? Bapak Ibu, dengarkanlah dia apa yang dikehendakinya dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu, mendengar ini ternyata Bapak Ibu kita bisa mengalami sebuah transformasi, tidak hanya mendengar perkataan Yesus tentang hal-hal yang baik-baik saja, tapi juga kenyataan-kenyataan hidup yang harus dialami oleh orang percaya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mendengar Yesus, berarti kita mengikutinya, ya, bukan hanya saat di atas gunung, tapi juga saat turun gunung. Apa artinya Bapak Ibu dikasihi Tuhan? Para murid yang kemudian turun dari gunung, mereka akan kembali kepada kehidupan mereka. Mereka akan melewati, bahkan menyaksikan hal-hal yang bisa terjadi kepada diri mereka dan juga kepada Yesus yang mereka ikuti. Dan mereka harus menyiapkan diri mereka untuk hal itu. Ternyata mereka tidak bisa selalu bersama-sama dengan Yesus. Pada akhirnya Yesus akan mati lalu kemudian naik ke sorga dan mereka harus melanjutkan pelayanan yang telah dikerjakan oleh Yesus. Pada akhirnya mereka akan mengalami penderitaan demi penderitaan, penganiayaan dan kesukaran dalam memberitakan Injil, dalam melanjutkan misi yang Tuhan percayakan, dalam menjangkau lebih banyak jiwa. Bapak Ibu, ada banyak orang Kristen terlena dengan hal-hal spektakuler saja tentang Tuhan, tetapi kemudian tidak menyadari bahwa ternyata sebagai orang Kristen pun kita bisa mengalami situasi-situasi yang rumit dan sulit karena kepercayaan kita kepada Tuhan. Secara terang-terangan Yesus mengatakan kepada para murid, barang siapa yang mau mengikut dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, lalu mengikut aku. Ternyata dalam perjalanan mengikut Kristus tidak hanya berkat-berkatnya saja yang bisa dicurahkan kepada kita, bukan hal-hal baik yang menyenangkan hati kita saja yang bisa kita alami, tapi bahkan penderitaan-penderitaan pun bisa kita alami karena iman percaya kita kepada Kristus. Bapak Ibu, Yesus menunjukkan pemandangan yang kamu lihat di atas gunung ini, ya, mungkin nanti ketika kamu turun dari gunung ini kamu akan melihat kebalikannya, di mana aku akan dianiaya, disiksa, ditangkap dan disalibkan. Ini akan berbanding terbalik dengan apa yang kamu lihat di atas gunung. Tapi jangan guncang imanmu, ya. Bahwasannya setiap orang memang harus mengalami hal yang demikian. Maka persiapkan diri. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami sebuah transformasi, ada banyak orang juga nggak suka ya. Ketika kita semakin menunjukkan kekristenan kita dari cara hidup kita, dari cara bicara kita, dari gaya hidup kita sehari-hari, ada banyak orang juga yang nggak setuju. Ada banyak orang juga yang terusik. Ada banyak orang juga kemudian melabeli kita sebagai sebuah ancaman. Oh, ini udah gak bisa lagi diajak main kotor. Ya, ini berbahaya orang ini. Ya, jadi justru yang sebagai ancaman, dianggap sebagai musuh. Bapak Ibu,
Ada hal-hal yang membuat kita bahkan mungkin bisa kehilangan sesuatu karena kesetiaan kita kepada Tuhan. Oh, udah susah dia tuh, nggak usah lah dikasih-kasih lagi dia itu jabatan, udah ke gereja terus dia sekarang. Ya susah, sekarang pun kalau ngomong di rapat ngomongnya rohani kali. Udah lah, nggak usah kita libatkan lagi dia di proyek-proyek pekerjaan kita. Bapak kita bisa mengalami hal-hal yang demikian. Kehilangan kesenangan dunia. Hal-hal yang membuat kita nyaman itu bisa mengusik kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi ketika kita menyadari bahwa ini adalah panggilan kita sebagai orang percaya, ya, bahwa ini adalah perintah Tuhan agar kita dengarkan, maka kita bisa terus belajar taat dan setia di jalan itu walaupun sulit. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk mengalami sebuah perubahan, jangan hanya puas mendengarkan hal-hal yang indah-indah saja. Ya, Bapak Ibu, fenomena sekarang kan orang senangnya mendengarkan khotbah-khotbah tentang kemakmuran, berkat-berkat. Ya, jangan dosa diungkit-ungkit, jangan kebenaran yang pahit itu disampaikan, yang indah-indah aja. Sehingga kemudian orang ternina-bobokkan dengan janji-janji itu, dan kemudian ketika ada sebuah persoalan datang, ada sebuah penganiayaan datang, langsung shock. Loh, kok kayak gini orang Kristen? Oh ternyata kayak gini aku. Ya sudah aku berjuang, sudah aku berusaha, sudah aku setia, kayak gini aja ternyata hasilnya. Ada banyak orang kemudian menjadi tawar hati dan meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mau tunjukkan bahwasannya dalam kita mengikut Dia, Bapak Ibu dikasihi, kita bisa mengalami peristiwa-peristiwa yang gak mengenakan karena iman kita. Maksudnya kita perlu menguatkan hati. Dan jangan takut bahwa Allah dengan kemuliaannya terus mau bersama dengan kita jika kita mau tetap ada di jalannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan hanya mau menyenangkan hati dan telinga kita dengan firman yang indah-indah saja, tetap dengan suaranya yang indah-indah saja, tetapi juga menyediakan hati untuk suaranya yang menegur demi menuntun kita mengikuti teladannya, sehingga kita bisa semakin serupa dengannya, mengalami sebuah transformasi. Bapak Ibu, sudah berapa tahun kita menjadi orang Kristen? Apakah hidup kita telah berubah? Apakah hidup kita masih seperti dulu-dulu itulah waktu kita belum ikut Tuhan? Ketika Bapak Ibu dipercayakan menjadi pengurus, dipercayakan menjadi majelis, dipercayakan menjadi aktivis, menjadi koordinator dalam sebuah kegiatan di gereja, apakah itu mentransformasi kita untuk semakin setia di hadapan Tuhan? Atau justru semakin membuat diri kita jauh dari Tuhan? Seharusnya Bapak Ibu ketika dipercayakan hal itu membuat kita semakin serupa, karena Yesuslah teladan pelayanan kita. Kita ingin seperti Dia, kita ingin mengikuti apa yang diperintahkannya, mengikuti arahannya dengan setia, mengerjakan hal-hal untuk menyenangkan hatinya. Ketika Bapak Ibu diizinkan hidup sampai sekarang, usia Bapak Ibu sudah berapa? Ya, apakah kemudian itu membuat kita semakin serupa seperti Kristus? Apakah perjalanan iman kita selama bertahun-tahun itu, pengalaman yang selalu kita banggakan kepada orang lain, apakah itu kemudian bisa tampak dalam perubahan hidup kita yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita? Atau jangan-jangan orang bilang, umurnya aja tua, kelakuannya kayak anak kecil. Iya, katanya orang tua banyak makan asam garam, tapi tetap gak berhikmat. Kok aku tengok dia? Ya, kita gak mau seperti itu Bapak Ibu. Semakin kita lama berjalan dengan Tuhan, semakin kita serupa dengan Tuhan. Semakin kita mengalami perubahan hidup, semakin kita mengerti apa yang dikehendakinya tentang kita, sehingga kita bisa terus hidup, menjalani kehidupan kita, meneladani Dia, dan teramat khusus adalah memuliakan nama Tuhan. Di minggu transfigurasi ini Bapak Ibu, Tuhan kembali mau mengingatkan kepada kita seberapa serius kita dalam menjalani kehidupan kekristenan kita, seberapa ingin kita diubahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, nanti hari Rabu kita akan masuk dalam ibadah Rabu Abu. Hari Rabu sudah berpuasa bagi Bapak Ibu yang mau semakin dekat dengan Tuhan, mau mengalami hubungannya kembali dipulihkan. Kita akan masuk ke dalam momen 40 hari masa Lent. Bapak Ibu, pergunakanlah kesempatan ini untuk hidup semakin tunduk kepada Tuhan.
Ya, bukan berarti kemudian Bapak Ibu kita nggak berdosa, lalu kita sempurna, lalu nggak ada salah kita. Ya, ada proses-proses yang kita lewati, tapi semua proses itu menjadikan kita, mengasah kita untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadikan momen itu sebagai momen di mana kita boleh semakin mendengar suaranya, semakin dibentuk untuk taat, semakin dibentuk untuk memuliakannya, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa lewat setiap aspek hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk terus diubahkan dari hari ke hari. Amin.